Maksana kumaha? Kan dicalonkan gubernur. Usaha dicalonkan gubernur abdi. Gerindra. Di mana beritanya? Ada dulu rentetan anak calon-calon tuh. Di mana? Di Facebooknya ada calon-calon. Nyalon Gerindra dicalonkan. Ya pasti. Lamun ku Gerindra dicalonkan bapana arek ngadukung moal. Ada ngadukung. Naon sababna kudu ngadukung abdi? Merakyat. Tapi ka dieu nya. Nya di Kadieu, jauh-jauh di Subang, di Purwakarta. Sampai Kadieu. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bapaknya Peggy udah terkenal kan? Ganteng. Gagah. Gagah ya? Ya istrinya juga dua. Nih, ini Bapak kenal nggak sama mereka? Nggak kenal. Oh, bener nggak kenal mereka? Bener. Tanya nih, Pak, tanyain. Nggak kenal ya? Baru ketemu sekarang apa pernah ketemu pada waktu dulu? Di TV lihat di TV. Ya? Bukan, ketemunya baru sekarang apa dulu pernah ketemu? Sekarang. Baru sekarang Iya. ketemunya. Oh, baru bener nih. Bener, Pak. Jangan pura-pura sama saya. Ya? Oh iya. Oh, ya lihatnya cuma di TV. Artinya pada tahun 2016 belum pernah bareng. Belum. Nggak kenal. Nggak kenal. Nggak. Ya kan? Nggak kenal. Nggak, tapi kan kalau sekolahnya Peggy itu sama dengan sekolah Sudirman. Pak Sudirman. Pak, cuman beda sekolah 1 dan 2. Oh. Ini dulu waktu Peggy kan ditangkap Polda. Iya. Waktu itu posisinya dia lagi di mana? Di Bandung. Nggak, maksudnya di Bandungnya di mana? Di Rancamanyar, Pak, kerja. Di? Rancamanyar kerja. Oh, waktu kemarin apa? Iya, waktu ditangkap. Kemarin. Kemarin mah di Immanuel, Pak, dekat depan Immanuel itu. Di Babakan Tarogong Immanuel. Lagi kerja di Immanuel. Di rumah sakit? Bukan, di rumah biasa. Di rumah biasa. Di rumah biasa. Di rumah siapa Di kerjanya? rumah kosan itu, Pak. Ada yang nyuruh. Di rumah siapa? Di rumah Bapak Erwin. Di rumah Bapak Erwin. Erwin. Kerja lagi di situ. Di situ ya. Lagi kerja bangunan. Kerja bangunan. Bapak di situ mandornya juga. Bukan, saya mah nggak kerja. Si Peggy sendirian. Peggy iya, ikut sendirian. sama rombongan siapa? Enggak, kan disuruh itu nyelesain kos-kosan itu belum selesai ya. Ada chat lebihan katanya. Gi lumayan ini dicetin dulu, ini ada lebihan chat katanya. Ya. Oh, jadi di situ. Iya. Jam berapa ditahannya? Lah Ditangkap. waktu ngambil air wudhu, Pak. Mau maghrib. Oh, mau sholat maghrib. Mau saat maghrib ambil air wudhu. Terus Ngambil air wudhu di musola, di itu masjid, bukan di masjid, di tempat kerja di tempat kerja. Iya, di kamar Oh. mandi, lagi di kamar mandi itu. Lagi ngambil air wudhu. Iya, di kamar mandi. Ditangkapnya itu. Iya. Gitu. Sebelumnya sudah ada firasat nggak bahwa bakal ditangkap? Enggak ada, biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Biasa aja, iya. Sebelumnya nggak ada. Sebelum ditangkap tuh misalnya ada pemberitahuan. Nggak ada. Nggak ada. Peggy-nya tidak dalam posisi sembunyi. Enggak. Normal kerja Normal biasa. kerja, iya, pakai pakaian biasa. Pakai pakaian biasa. Iya. KTP-nya didaftarin. Iya, daftarin. Saya kan gini loh. Nih, ini kan yang jadi argumentasi. Iya. Sekarang itu kan Iya. Peggy merubah diri jadi Ruby. Iya. Ya kan? Sangkaannya, tuduhannya bahwa itu merupakan rangkaian dari gitu kan? Iya. Merupakan rangkaian dari upaya Peggy untuk menutupin diri, menutupi identitas, merubah identitas. Nah, saya nanya, kalau KTP yang didaftarkan di tempat kontrakan KTP siapa? Bukan KTP Peggy, bukan. Peggy mah KTP dari Cirebon. KTP Cirebon. Ngerti Pak saya, Pak? Enggak, maksud saya itu gini loh, Pak. Ini sini saya. Sini nanya. Bawa sini. Terus agak sini. Ini Bapak geser situ. Nih, pertanyaan gini. Kan Peggy tinggal di rumah kontrakan toh? Iya. Ya kan? Iya. KTP-nya didaftarin nggak di situ? Enggak, Pak, enggak pakai KTP. Enggak didaftarin. Kan kalau pendatang baru tuh suka daftar ke RT. Iya. Iya, KTP saya pakainya.
Oh. Nggak pakai KTP Peggy, bukan KTP saya. Iya. Oh. Kan anak saya gitu. Ya kan anak bapak, Iya. ya kan anak. Nah, waktu daftar ke RT, Ke yang punya kontrakan dikasihin, Pak. waktu ke punya kontrakan, Iya. ya kan? Misalnya kan ada namanya siapa saja Iya. yang ke situ kos, Iya. kan nanti ditanyain KTP-nya Iya. nih, nama ini, didaftarin tuh dalam buku RT. Iya. Di buku RT disebutin di situ namanya Peggy Setiawan, namanya Ibnu, namanya ini. Sama RT Itu enggak, Pak. Enggak, sama yang punya kontrakan cuman ini siapa anak gitu aja. Oh. Iya, enggak di apa catatin enggak. Yang punya kontrakan mah enggak gitu. Nah gini, andai kata waktu itu, ini ngomong Pak, andai kata waktu itu Bapak daftarin nama yang datang ke situ siapa saja, Peggy, Ibnu segala macam, didaftarin ke RT, didaftarin ke RW, kemudian didaftarin ke apa namanya ke kontrakan, kan di situ terbantahkan dong kalau menyembunyikan identitas. Itu mah enggak. Enggak. Nah, oke. Sekarang yang punya kontrakan, tahu nggak itu namanya Peggy? Tahu, saya ngomong, Pak. Oh. Saya ngomong. Jadi yang punya kontrakan tahu itu namanya Peggy. Saya tahu. Yang punya kontrakan. Bapak ngenalin ke punya kontrakan gimana? Ini Peggy, ini Robi, gitu, Pak. Tidak disebut ini Robi, tidak. Enggak. Nah. Ini Robi. Yang punya kontrakan pernah dipanggil nggak di Polda? Enggak. Waktu kemarin. Hah. Kemarin kan anaknya nggak tahu. Itu mah yang punya kontrakan waktu bapaknya itu Pak Hajinya itu. Ya, Pak Hajinya pernah dipanggil nggak? Enggak, kan udah meninggal. Oh, oke. Selain Pak Haji di situ ada siapa? Anaknya. Anaknya. Iya. Anaknya tahu nggak bahwa itu namanya Peggy? Ya, dia kurang paham, pahamnya Robi aja pahamnya, Pak. Oh. Iya, pahamnya Robi. Pahamnya Robi Iya, itu. iya. Makanya kan ketelitian administratif Iya. itu sangat dipentingkan dalam hal kecil. Iya. Nanti bisa nolong ketika ada kesusahan seperti ini. Iya. Gitu loh Pak. Andai kata dulu misalnya Bapak gini loh, Bapak ngelaporin tuh, Bapak nggak lapor ke RT. Enggak, kan Pak Haji terserah Pak Haji gitu. Oh. Ini fungsi pemerintah loh ke depan. Nah, jadi kalau andai kata nih, andai kata dulu Bapak datang ke RT setempat, nama anak-anak Bapak atau nama keluarga Bapak yang dibawa dari Cirebon, KTP-nya di copy atau dicatatkan namanya dalam buku register RT. Jadi ketika ditubuh merubah identitas, merubah nama, nah kan bisa di buku RT sudah jelas namanya Peggy. Itu loh maksud saya. Itu enggak, Pak. Oh. Pak Hajinya dari percaya sama saya, percaya gitu. Oh, Gitu. enggak, sebenarnya bukan. Saya yakin Peggy itu enggak salah. Cuman kan ini bisa saling bantah-bantahan gitu loh Pak. Bisa saling bantah-bantahannya enak gitu loh. Enggak diminta. Nggak diminta. Enggak. Di panggilan di RT di sekitar situ Robi. Ya pada tahunya di lingkungan kontrakan aja, di luar mah enggak, Pak. Di luar tetap Peggy. Peggy. Oh, nah di lingkungan kontrakan Robi Robi. karena salah Iya, ngomong salah ngomong. ketika istri Bapak, ya kan, yang cantik jelita itu, apa-apa, ini canda apa biar senyum. Itu yang cantik jelita itu manggilnya Robi, kan akhirnya jadilah sekontrakan tuh panggil Robi. Nah, Robi. sekarang pertanyaannya adalah, oke, di tempat kerja Iya. kan yang ngerjain tuh punya list daftar pekerja. Iya. Namanya Peggy Setiawan. Peggy Setiawan. Iya. Di tempat kerja. Nah, taunya Peggy aja, Pak. Ya artinya di tempat kerja Iya, tempat kerja tetap namanya Peggy. Setiawan, iya, Peggy. Kan itu udah beberapa kali tahun kerja kan 2016, 17, 18, 19, 20 Iya. sampai 2024. Iya. Di titik itu Bapak sudah berapa titik tempat kerja? Baru di Rancam Manyar sama di TKI, Pak, Taman Kopo, Pak. Taman Kopo. Iya, Peggy. Ada nggak daftar listnya? Nggak ada itu, Pak. Kan suka gini loh, saya kan suka, Iya. tempat saya juga banyak yang kerja Pak. Kan ada daftar list pegawai itu. Di daftar list pegawai kan yang punyanya harus bayar. Nah ketika harus bayar kan ada nama-nama yang tukang, yang kenek. Iya. Di situ nama Peggy ada, Ada. ditulis. Ditulis. Ada nggak jejaknya? Di
Yang di itu Pak, yang di Taman Kopo Pak, ada. Ada. Iya, kayaknya. Bapak punya? Di situnya, saya emang nggak megang. Oke. Taman Koponya di mana? Di dekat Taman Kopo 1 Pak. Yang punya kerjaannya siapa? Cina. Oh, Cina. Itu yang punya kerjaannya, Iya, ya kan? Di situ bayarannya diborong bayarannya Enggak, mingguan harian. Artinya yang punya pekerjaan bayar. Nah, bayar berdasarkan daftar yang pegawai. Iya. Daftar yang pegawainya dimasukin nama Peggy Setiawan. Masukin Ada. Peggy, ini tukang namanya 1A ini. Nah, ya oke, Bapak masih inget nggak? Tukang namanya siapa? Waktu itu ya tukangnya rada jauh Bang, nggak ingat semua Pak. Oke. Iya, Nama Peggy dimasukin. Masukin aja. Itu yang maksudnya Pak. Jadi kan ini kan ada tuduhan Iya. bahwa Peggy itu namanya ketika di Bandung disembunyikan jadi Robi, sehingga dipahami itu sebagai upaya menyembunyikan identitas. Itu loh dipahami, walaupun KTP-nya nggak berubah, dipahami loh Pak. Nah dipahami, nah sehingga maksud saya itu adalah di tempat, ternyata kan di tempat Bapak punya kontrakan, KTP-nya tidak diserahin ya. Iya, enggak. Yang diserahin hanya KTP Bapak, itu kan, itu yang ternyata. Terus kemudian cuman di tempat kerjaan KTP-nya yang diserahin, namanya diserahin adalah ya, Peggy. nama Peggy. Yang 2016 Pak, yang di tempat Pak Agus Bapak kerja itu. Peggy. Peggy. Iya, Peggy sama Kan Bapak bawa tuh daftar list gaji. Iya, daftar list gaji udah bawa. Bawa. Iya, nama-namanya kan yang kerja waktu Mm-mm. Agustus itu kan ada Parman, Ah. ada Peggy, ada Robi, ada Ibnu. Di list daftar gajiannya ada nama Peggy itu di situ. Di Pak Agus lah, nggak tahu Pak Agusnya sekarang katanya emang udah dibuang. Udah dibuang. Kalau yang diliatin oleh ke Bapak ke penyidik apa itu? Itu mah kasbon. Kasbon. Kajian semua kuli Kasbonnya ke siapa? ke Pak Agus. Ke Pak Agus. Bapak kebetulan masih pegang. Masih pegang ya. Kasbon itu. sisa, iya. Di tulisan kasbon itu ada tulisan Peggy. Nggak ada. Nggak Cuma ada. Kasbon bayaran aja, kasbon nota bayaran gitu. Yang kasbonnya siapa? Saya yang kasbon. Oh, Bapak yang Tiap hari Jumat kasbonnya. kasbon ya. Buat hari Sabtu gajian anak-anak. Oh. Ini yang menurut saya ini kan bagian dari kita gitu kan Pak, ya kan, untuk nanti pengacara memerlukan argumentasi itu untuk membantah bahwa tuduhan Peggy merubah nama panggilan di Bandung tujuannya untuk agar tidak dikenali, kan itu harus dibantah. Gitu. Ini siap-siap aja, bukan berarti saya ngerti hukum, enggak. Maksudnya makanya Bapak ingat-ingat itu bahwa argumentasi tuduhan itu bisa dipatahkan dengan yang tadi. Iya, siap. Gitu loh. Itu andai kata waktu itu datang ke RT aja lapor. Iya. Jadi sekarang mah penting ya, yang tamu harus lapor 21 kali 24 jam ya. Iya. Mendaftarkan KTP ya. Penting ya. Itu dulu Pak Hajinya nggak ngomong gitu. Udah Ya? percaya aja iya. Pak, ini Pak. Andai kata dulu, ini pelajaran untuk semua ke depan. Andai kata dulu 2016, Peggy datang ke situ, mendaftarkan KTP-nya di register RT, di register RW, dan nama Peggy ada di situ. Datang ke situ tanggal berapa, dan pulangnya lapor lagi ke RT, saya mau pulang, didaftarkan tanda tangan, selesai nih Mas.
kan Pak? Selesai Pak. Itu sudah nggak usah capek-capek ngebantahnya. Nih di buku register RT ada nama Peggy. Ini KTP-nya namanya Peggy. Ini tanda tangannya. Dia Peggy. Posisinya lagi kerja di sini. Lapor ke RT 1 kali 24 jam tuh penting ternyata. Dan kesini orang mengabaikan, dianggap nggak penting. Bener nggak Pak? Benar. Iya Pak. Hal sederhana ya Pak ya? Hal sederhana. Walaupun dari sisi teknologi itu gampang Pak. Dari sisi teknologi itu gampang. Gampangnya gimana? Peggy punya nomor HP kan? Ya kan? Ada kan? Nomornya masih ingat mungkin Peggy. Nomor Peggy. Tahu saya. Atau HP-nya lagi yang tahun 2016 masih ada apa enggak? Masih ada. Masih ada. Itu gampang Pak, tinggal dilacak posisi nomor Peggy, HP Peggy, tanggal itu di mana. Kan bisa kelihatan. Pakai itu. Ya kan? Di providernya kan bisa kelihatan. Sebenarnya bisa selain mendaftarkan manual ke ketua RT. Itu loh Pak. Baru inget ya Pak, itu penting. Kita ini suka mengabaikan sekarang ya Pak. Kalau dulu kan di gang RT tulisin 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Nah sekarang ngapain gitu-gitu. Ternyata yang gitu-gitu penting ketika kita mendapat tuduhan. Pelajaran apa ya? Ketertiban administrasi ya penting ya. Ketika mendapat tuduhan, sangkaan, gitu loh. Akhirnya bisa nih kita. Saya ada di sini waktu itu. Ini daftar buku tamunya, ini saya tanda tangannya. Ini saya nggak rubah nama, gini KTP-nya. Gitu loh Pak. Baru inget ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Oh, dari itu waktu itu Bapak tahu waktu diambil tuh. Waktu di mana? Waktu diambil lagi ngambil air wudhu. Itu mah cerita yang punya rumahnya aja Pak. Oh, cerita yang punya rumah. Yang rumah di mana Peggy kerja? Iya. Bukan kos, bukan. Jadi yang punya rumahnya nyuruh Peggy kerja di situ. Iya, ada lebihan chat kata Peggy. Ada kelebihan chat. Peggy suruh ngechat. Iya, lumayan ya dichatin, ada kontrak kan belum jadi, itu kontrakannya belum jadi Pak. Belum jadi. Coba kamu daripada pulang lagi mah ini ngechat aja dulu. Oh. Lumayan. Berapa hari lumayan. Akhirnya ngechat di situ. Iya. Sama siapa Peggy ngechat? Sendirian, ya kan? Selesai mau maghrib dia ambil air wudhu. Datanglah polisi. Itu langsung ditangkap. Katanya itu yang punya rumahnya ngomong gitu. Langsung dibawa. Bapak bisa ketemunya lagi Peggy berapa hari setelah penangkapan? Malam ya Pak, langsung ke sana ke Polda. Malam bisa ketemu? Enggak ketemu. Enggak bisa. Nggak ketemu. Pengacaranya juga nggak bisa langsung ketemu, paginya besoknya juga. Besoknya baru bisa ketemu. Besoknya malamnya baru bisa ketemu pengacara. Sekarang Peggy kondisinya sehat. Percaya diri. Iya. Gitu. Doa terus Pak tiap malam. Siap. Doa kalau bisa ditambah berpuasa. Iya. Ya Pak ya. Pak Peggy lahirnya hari apa? Kamis kata orang. Bapak ini lupa sama anak sendiri lahirnya hari apa? Hari apa? Hari Kamis? Hari Rabu, hari Senin. Nggak tahu ya. Ibunya sama bapak puasa tiap hari lahiran Peggy agar mendapat kemudahan. Gitu, agar mendapat kemudahan, ya Pak ya. Gitu. Itu yang itu saya tuh teliti yang kayak gitu. Di tempat ibu kosnya nggak didaftarin lagi ya. Katanya kalau di tempat ibu kosnya saja namanya didaftarin aja, didaftar register tempat kosan. Gampang banget Pak. Enggak ya? Aduh. Gitu. Itu polisi dapat data bahwa Peggy di situ panggilannya dari Robi dari siapa? Itu dari yang punya kosan, Pak. Oh, dari punya kosan. Kemudian ditanya. Iya, di BAP. Di BAP kemudian Peggy di situ panggilannya Robi. Kan taunya bapaknya taunya Robi terus. Oh, karena bapaknya panggil Robi. Bapaknya tak panggil Robi disebutkan karena taunya Robi. Bukan bapak panggilnya ke Peggy apa? Peggy. Oh, Peggy. Bapak yang punya kos maksudnya. Oh, bapak yang punya kos. Tapi kalau bapak mah panggil di tempat kosan tetap Peggy. Enggak Robi. Enggak, Peggy. Kedengaran sama orang bapak panggil Peggy. Iya, ada nggak saksi yang sering mendengar bapak sering panggil Peggy selain istri bapak? Ya ada sih orang lain Peggy kan kalau orang lain ngaduk gitu ya. Saya Peggy itu aduk habis kan ngomongnya Peggy terus bukan. Siapa saksinya di situ? Ya yang kerja di situ. Siapa? Ya orang nggak tahu.
maksudnya rumahnya di mana nggak tahu, orang Bandung sih. Ini penting Pak yang gini-gini. Atau di lingkungan tempat kontrakannya, di lingkungan tempat kontrakan Bapak panggil Peggy. Peggy. Yang tempat kontrakan itu pernah denger nggak? Pak Hajinya dengerin. Sering denger Pak Hajinya? Sering dengerin namanya Peggy. Oh, Pak Hajinya sering denger? Bahkan anak saya juga manggilnya Peggy, bukan Robi. Oh, di lingkungan situ, bisa nggak disebutin tetangga Bapak di kontrakan? Siapa yang sering denger Bapak panggil namanya Peggy? Ya ada yang orang Cianjur ada. Siapa namanya? Namanya Mama Angel. Pernah dihadirkan nggak oleh Bapak untuk jadi saksi? Enggak, Oh belum ya, nanti suatu saat ya. Mudah-mudahan tidak sampai sih, mudah-mudahan di pra-peradilan selesai. Nah kemudian selain itu siapa lagi? Ada tetangga sebelahnya. Tetangga sebelahnya. Udah tahu panggilannya Peggy? Peggy udah tahu. Udah tahu ya? Iya, udah tahu. Itu yang penting itu data-data tetangga Bapak di kontrakan itu sekarang diajakin ngobrol. Nanti suatu saat kalau dibutuhkan gitu kan, bila perlu nanti datang ke kontrakan Bapak, saya mau nanya biar kelihatan oleh banyak orang, oleh Pak Kapolri semuanya kelihatan bahwa tetangga-tetangganya tahu bahwa namanya Peggy. Itu yang penting Pak. Oke Pak? Oke siap. Oke Pak? Siap. Bapak kenal sama itu? Tuh, rombongan. Kenal. Nah, salaman dulu dong sama acara Bapak. Aduh. Maruli, salaman dulu. Salaman. Oh siap. Acara. Waduh. Ya udah, tadi udah kasih tahu. Saya bilang dulu Peggy waktu di Bandung daftar nggak ke RT. Ternyata nggak didaftarin. Kalau waktu itu daftar ke RT saja, namanya ada di situ tahun 2016 di buku register, selesai. Tinggal dibawa bukunya. Nih, dia ada di Bandung. Enggak, Bapak. Tapi nggak apa-apa kan, ada pasal lain yang bahwa yang semenda nggak akan Ada masalah. Ada masalah. Ini mah ketelitian ke depan. Jadi ketelitian Ini ke kan depan. kepentingan pribadi. Ya? Masalahnya yang dia lakuin kan kepentingan pribadi. Iya, nggak apa-apa sih, maksudnya ngebantahnya jadi banyak. Iya. Judul bantahannya. Jadi nanti 1 kali 24 jam kamu harus lapor tuh penting. Buat dalil. Buat dalil. Pembelaan. Walaupun kita yakin benar. Bapak juga nikah bener kan? Nih, Pengalaman buat ke depan. datang halaman. Gitu. Nanti tetangga-tetangganya saya bilang ingat kalau Bapak panggil Peggy, tetangganya siapa saja. Nanti bisa hadir. Minimal bisa saya wawancara untuk nyampe